Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang salah satu raja kerajaan Singhasari, yaitu Wisnuwardana. Wisnuwardana atau Jayawisnuwardana bernama asli Seminingrat, adalah raja kerajaan Tumapel yang kemudian terkenal dengan nama kerajaan Singhasari. Ia memerintah pada tahun-tahun 1248 sampai tahun 1268, bergelar Sri Jayawisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kulama Dumardana Kamaleksana, menurut Prasasti Maribong, 1248. Versi Pararaton. Menurut Pararaton, nama asli Wisnuwardana adalah Ranggawuni Putra Anusapati Putra Tunggul Ametung. Pada tahun 1249 Anusapati tewas oleh kudeta yang dilakukan adik tirinya, bernama Tohjaya Putra Ken Arok dari Selir Ken Umang. Pada tahun 1250 Tohjaya dihasut pembantunya yang bernama Pranaraja supaya menyingkirkan kedua keponakannya, Ranggawuni dan Mahisa Campaka, yang dianggap bisa menjadi musuh berbahaya. Tohjaya kemudian memerintahkan pengawalnya, bernama Lembu Ampal untuk melaksanakan eksekusi. Lembu Ampal gagal melaksanakan tugas karena kedua pangeran tersebut dilindungi oleh seorang pegawai istana bernama Panji Patipati. Karena takut mendapat hukuman dari Tohjaya, Lembu Ampal memilih bergabung dengan kelompok Ranggawuni. Lembu Ampal kemudian melakukan adu domba di dalam tubuh angkatan perang Singhasari sehingga tercipta kekacauan. Karena tidak mampu mendamaikan kerusuhan tersebut, Tohjaya berniat menghukum mati para pemimpin tentaranya. Mendengar keputusan itu, para perwira segera bergabung dengan kelompok Ranggawuni, tentu saja atas ajakan Lembu Ampal. Setelah mendapat dukungan dari kaum tentara, Ranggawuni dan Mahisa Campaka memberontak terhadap kekuasaan Tohjaya. Tohjaya terluka parah dan akhirnya meninggal dalam pelariannya di desa Katanglumbang. Setelah pemberontakan tersebut, Ranggawuni naik tahta menjadi Raja Tumapel, Raja Singhasari, bergelar Wisnuwardana, sedangkan Mahisa Campaka menjadi Ratu Angabaya, Raja Kadiri, bergelar Narasinghamurti. Adapun Mahisa Campaka adalah putra Mahisa Wongatelem, atau cucu Ken Arok. Pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasinghamurti diibaratkan dua ular dalam satu liang, dan dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian antara keluarga Tunggul Ametung dan keluarga Ken Arok. Pemerintahan Wisnuwardana berakhir tahun 1272, setahun setelah peresmian pelabuhan Canggu di daerah Mojokerto sekarang. Versi Nagarakretagama. Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 juga menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasinghamurti yang diibaratkan seperti Wisnu dan Indra. Namun bedanya, Wisnuwardana naik tahta menggantikan Anusapati tahun 1248, bukan menggantikan Tohjaya tahun 1250. Berita dalam Nagarakretagama bahwa Wisnuwardana naik tahta tahun 1248 terbukti dengan ditemukannya Prasasti Maribong. Prasasti ini dikeluarkan oleh Wisnuwardana pada tanggal 23 September tahun 1248. Pada tahun 1250, setelah mengalahkan Tohjaya, menurut Prasasti Mula Malurung, Wisnuwardana dan Narasinghamurti putra Parameswara, mempersatukan kembali kerajaan Tumapel dengan Kadiri. Berita ini tidak pernah disinggung dalam Pararaton ataupun Nagarakretagama. Kiranya sepeninggal Ken Arok terjadi perpecahan yang menyebabkan Kadiri pisah dari Tumapel. Selain itu, Prasasti Mula Malurung 1255 juga menyebutkan bahwa Tohjaya bukan Raja Tumapel atau Singhasari, melainkan Raja Kadiri.
Pada tahun 1252, menurut Nagarakretagama ataupun Pararaton mengisahkan Wisnuwardana menghancurkan pemberontakan Linggapati di Mahibit. Pada tahun 1254 Wisnuwardana meresmikan Singhasari sebagai ibu kota kerajaan Tumapel. Sebelumnya, nama ibu kota kerajaan ini adalah Kutaraja. Seiring berjalannya waktu, nama kerajaan Singhasari justru lebih populer daripada kerajaan Tumapel. Pada tahun 1254 Wisnuwardana juga mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Raja Muda Yuwaraja di Kediri. Pada tahun 1268, Wisnuwardana turun tahta, kemudian digantikan oleh anaknya, Kertanagara. Berita dalam Nagarakretagama bahwa Kertanagara putra Wisnuwardana naik tahta tahun 1254 terbukti keliru, karena dalam prasasti Mula Malurung pada tahun 1255 Kertanagara masih menjabat sebagai Raja Muda di Kadiri, sementara Tumapel atau Singhasari tetap dipimpin Wisnuwardana. Mungkin yang dimaksud Kertanagara naik tahta tahun 1254 adalah sebagai Yuwaraja, Raja Muda, bukan sebagai Maharaja. Berdasarkan analisis bukti prasasti, Kertanagara sudah menjadi raja penuh sekitar tahun 1268. Prasasti-prasastinya yang berangkat tahun 1267 masih menyebut Kertanagara sebagai Raja Muda. Wisnuwardana sendiri akhirnya meninggal dunia tahun 1270. Akhir hayat. Tahun kematian Wisnuwardana menurut Pararaton adalah 1272. Sedangkan menurut Nagarakretagama adalah 1270. Kedua naskah menyebutkan Wisnuwardana dicandikan di Walerik Candi Meleri, Srengat, Blitar sebagai Siwa dan di Jajagu, Candi Jago, Tumpang, Malang sebagai Buddha. Nama asli Wisnuwardana. Nagarakretagama tidak menyebutkan siapa nama asli Wisnuwardana. Nama Ranggawuni sendiri tidak pernah dijumpai dalam prasasti apapun sehingga diduga merupakan nama ciptaan Pararaton. Dalam prasasti Mula Malurung, 1255, disebutkan kalau ayah dari Kertanagara bernama Seminingrat. Nama Seminingrat juga ditemukan dalam prasasti Maribong, 1248, sebagai nama lain Wisnuwardana. Selain itu prasasti Mula Malurung juga menyebutkan kalau ibu Kertanagara bernama Waninghyun, putri Batara Parameswara, yang merupakan sepupu Seminingrat sendiri. Dalam prasasti Wurare, 1289, Kertanagara menyebut ibunya bernama Jayawardani. Jadi, nama Jayawardani merupakan gelar resmi dari Waninghyun. Berdasarkan bukti prasasti tersebut, dapat disimpulkan bahwa, nama asli Wisnuwardana adalah Seminingrat, sedangkan Ranggawuni hanyalah nama ciptaan pengarang Pararaton. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.